Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM. Dengan saya Ferdian Lakoni. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat di tengah pandemi COVID-19. Hari ini saya ditemani oleh seorang entrepreneur muda berasal dari Kabupaten Penukalabab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Mas Bayu Firdaus. Bayu Firdaus. Nama lengkap? Muhammad Bayu Firdaus dari Desa Talang. Muhammad Bayu Firdaus dari Desa Talang Ulang. Bayu umur berapa? Sekarang masuk umur 23 tahun. 23 tahun. Masih jomblo? Masih bujang. Masih bujang. Jomblo dan bujang itu beda. Oh, beda. Jomblo belum ada pacar. Kalau bujang antara punya pacar dengan belum punya pacar. Sudah punya pacar? Jadi buat perempuan-perempuan di Kabupaten Pali pengen punya suami seorang entrepreneur, Pali punya stok. Wah. Sebelum jalur kuning melengkung. Sebelum janur kuning melengkung. Jadi Bayu ini seorang entrepreneur bergerak di bidang perikanan, yaitu peternakan lele. Tapi cukup membingungkan juga karena Bayu ini setahu saya lulusannya bukan lulusan dari bidang perikanan, peternakan. Dari mana Bayu? Ekonomi sumber daya manusia. Ekonomi sumber daya manusia dari Unsri. Dari Unsri, jadi sangat jauh melenceng dari jurusan, tapi tidak mengapa karena di Indonesia ini entrepreneur itu baru sekitar lebih kurang 3%, sedangkan untuk menjadi negara maju itu membutuhkan minimal 14%. Jadi masih sangat dibutuhkan munculnya entrepreneur muda untuk membuat republik ini menjadi negara maju. Nah, hari ini kita hadirkan Bayu untuk sharing mengenai usaha yang sedang digelutinya, usaha yang sedang dijalaninya. Karena ini unik, karena selama kuliah tidak pernah belajar tentang perikanan, peternakan, tiba-tiba membuat usaha tentang peternakan, yaitu ikan lele. Nah, Bayu, ini cerita sedikit nih Bayu. Apa sih bisa terpikir untuk memulai sebuah bisnis? Bahkan bisnisnya pun agak menjauh dari pengetahuan dari gelar dari universitas yang dinyam selama berapa tahun. Nah, boleh cerita dikit Bayu, silakan. Oke, cerita sedikit. Jadi saya itu baru lulus tahun kemarin bulan November baru lulus. Setelah lulus kan sebenarnya dari awal itu punya cita-cita jadi entrepreneur. Cuman cita-cita dari jadi entrepreneur ini agak meleset cita-cita jadi trainer nih. Maksudnya gini, jadi setelah lulus tuh punya tujuan itu kerja di perusahaan swasta maupun negeri, tujuannya itu. Jadi di bulan Januari setelah lulus itu saya sempat les di kampung Inggris selama 2 bulan, saya mau 3 bulan lebih. Cuma gara-gara wabah corona pandemi ini, jadi saya pulang kampung. Pas pulang kampung, saya pastikan dengan tujuan saya itu ingin jadi karyawan dulu. Tujuan saya awalnya tuh pengen jadi karyawan, setelah jadi karyawan baru buka usaha jadi entrepreneur. Tapi dari takdir Tuhan, jadi agak berubah. Planningnya tuh agak berubah. Jadi setelah saya pulang dari kampung Inggris, itu perusahaan itu sangat sedikit yang buka karena wabah. Di situ kan mulai stres, mulai bingung nih mau gimana buka usahanya, mau buka usaha jasa katanya itu sangat ini kan tidak pas saat sekarang
mau buka ini tuh masih ragu. Nah akhirnya ada suatu pemikiran itu, saya tuh pengen buka peternakan karena pernah baca koran mainstream. Koran mainstream itu baca katanya kalau usaha di bidang peternakan itu bisa survive menghadapi wabah corona ini. Dari situ mulai dari niatnya, mulainya dari sana. Jadi kenapa perikanan? Karena saya sudah perikanan ini, saya punya ada pengalaman dari teman. Punya pengalaman memang ya? Punya pengalaman. Oke, jadi menarik membuka bisnis, terfikirkan bisnis karena setelah mencari pekerjaan dan ternyata banyak perusahaan justru tidak membuka lowongan pekerjaan. Jadi permintaan terhadap pekerjaan itu tinggi, penawaran terhadap pekerjaan rendah, sehingga menyebabkan banyak orang susah cari pekerjaan di tengah pandemi COVID. Karena itu terfikir untuk bisnis. Bisnis itu butuh keberanian. Mau bisnis itu butuh keberanian. Karena kalau kita mau bisnis, jangan terfikir untung dulu. Karena bisnis itu pasti dalam jangka waktu beberapa bulan bahkan 1 tahun adalah proses adaptasi. Kadang kita harus menerima kenyataan pahit, belum menerima untung dulu tapi malah mensubsidi usahanya. Nah, itulah kenyataannya bahwa kalau cerita dari Bayu, banyak perusahaan tapi tidak membuka lowongan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Maka butuh keberanian untuk membuka sebuah bisnis, butuh keberanian untuk membuka sebuah usaha. Nah, pertanyaannya itu dari mana muncul keberanian itu? Kok bisa kayak itu? Nggak takut rugi? Rugi itu pasti aku mikir rugi dulu. Karena aku kritis, berpikir rugi, jadi aku planningnya jelas. Karena justru aku merasa pasti rugi banget. Justru karena aku berpikir gitu, jadi aku lebih kritis. Kayak aku harus jelas nih planningnya, mulai dari awal, sampai penjualan, itu malah yang menyebabkan aku justru berani. Punya kepercayaan diri ya? Punya. Jatuhnya itu menciptakan kepercayaan diri. Karena aku kritis, karena aku karena aku takut rugi, aku takut ini. Jadi aku siapkan dengan matang. Oke, berarti keberanian itu muncul tidak dengan sendirinya. Kalau cerita dari Bayu, berarti Bayu belajar dulu. Belajar apa yang mau dibisniskan. Dari awal tadi Bayu cerita Bayu iya, Bayu, karena 2 Bayu ada di sini. Karena Bayu cerita ada pengalaman, berarti pengalaman itu adalah bagian dari pembelajaran. Nah, setelah itu dia bikin planning bisnis terhadap perencanaan bisnis ke depan, sehingga itu menambah kepercayaan diri, menambah keberanian. Karena tidak semua orang berani bisnis. Pak Yusuf Kalla itu bilang seperti ini, yuk. Banyak orang bilang bahwa kalau mau bisnis tidak ada modal, Pak. Tapi Pak Yusuf Kalla bilang gini, kalau persoalan memulai bisnis ada pada modal kapital, keuangan, finansial, baru bisa berbisnis. Setiap orang bisa jadi pengusaha. Tuh. Yang dibutuhkan adalah semangat. Itu kata Pak Yusuf Kalla. Untuk menjadi pembisnis itu butuh semangat. Salah satunya adalah keberanian dan kepercayaan diri. Nah, belajarnya sekarang dari mana yuk? Belajar otodidak di buku, atau belajar dengan kawan, atau ada guru, atau dengan teman, atau kayak mana? Jadi sebenarnya perencanaan ini udah Amin 1 bulan itu aku persiapkan matang dengan apa? Pertama aku beli buku peternakan, itu aku beli itu aku beli 3 buku. Itu semuanya tentang lele semua, ada tentang fungsional lele, ada yang
Kopal, lele. Terus aku ikut komunitas lele Nusantara. Komunitas lele Ya, Nusantara. komunitas lele Nusantara itu ketua umumnya itu dari Jawa, dari Pulau Jawa. Di situ aku gabung, terus aku beli buku katanya. Dan aku share, dikirim dari ibu. Dari ibu aku baca juga dari dia. Justru itu yang paling detail. Yang paling detail. Sudah 3 buku nih. Sudah 3 bukunya aku masih ragu. Jadi aku tanya langsung ke pemain. Langsung terjunnya ke pemain di lapangan. Jadi aku survei langsung ke lapangan. Terus aku cari di grup Lele Nusantara itu yang punya kolam lebih dari 30 kolam, ada yang punya 40 kolam, ada kolam sawah dan kolam. Jadi di sini aku pilah-pilah, terus aku mix. Aku jadikan versi aku, banyak referensi, jadikan. Dan yang tidak lupa itu dari dukungan dari teman-teman sekitar, dari orang tua, dari kakak, dari Pak Wabud juga, itu dukungan orang dari sini juga. Yang bikin aku semangat. Berarti kalau kita pengen bisnis, kita berarti harus punya teman untuk tempat belajar, tempat sharing Ya, ya. Supaya kita bisa dapat ilmunya, supaya kita bisa dapat pembelajaran dari pengalaman orang-orang. Nah itu kalau bahasa ininya adalah kolaborasi.